B. Berimba Kareba. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah hari ini bersama saya, Angel Risma. Sejumlah berita menarik dan aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Polres Morowali menangkap pengedar narkoba asal Sulawesi Tenggara. Seorang residivis kasus pencurian motor diringkus polisi di Donggala. Ternak bebek banyak digeluti masyarakat Palu seiring dengan nilai usaha yang menguntungkan. Satuan Reserse Narkoba Polres Morowali menangkap pengedar sabu-sabu di Desa Bahomohoni, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Minggu malam. Dari tangan tersangka berinisial AR, polisi menyita sabu-sabu seberat 1 kg. Penangkapan sabu-sabu ini bermula dari laporan masyarakat kepada polisi perihal adanya sebuah mobil yang berangkat dari Palu menuju Morowali diduga membawa narkoba jenis sabu-sabu. Usai menerima laporan itu, Satuan Reserse Narkoba Polres Morowali langsung melakukan penyelidikan. Tepat di Desa Bahomohoni, polisi langsung mencegat mobil yang dikemudikan oleh AR. Saat digeledah, mobil tersebut membawa sejumlah paket sabu-sabu yang berisi seberat 1 kg. Barang haram tersebut sudah dikemas dan siap edar. Polisi langsung menyita barang bukti tersebut dan menggiring AR menuju Mapolres Morowali. Saat diinterogasi polisi, AR mengaku sabu-sabu tersebut diperoleh dari seseorang di Palu yang tidak diketahui identitasnya. Orang tersebut berjanji menawarkan upah besar kepada AR jika berhasil membawa barang tersebut ke Morowali untuk diedarkan. Ternyata setelah dilakukan penimbangan bahwa terduga AR membawa jenis narkoba seberat 1 kilo, kemudian yang satu lagi sebanyak 1 gram koma. Tersangka AR kini ditahan di Mapolres Morowali untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Ia dijerat pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara maksimal seumur hidup. Abdul Haris Haryanto melaporkan dari Morowali. Satuan Reserse Kriminal Polres Donggala meringkus residivis kasus pencurian motor Minggu kemarin. Selain menangkap pelaku berinisial O, polisi juga menyita 6 unit sepeda motor hasil curian. Penangkapan pelaku bermula dari laporan masyarakat yang resah dengan maraknya kasus pencurian sepeda motor serta kabel. Dari laporan ini, Satuan Reserse dan Kriminal Polres Donggala langsung bergerak dan melakukan penyelidikan. Polisi pun berhasil meringkus O di sebuah rumah persembunyiannya di Kecamatan Banawa. Setelah diinterogasi, pelaku mengaku sudah 4 kali mendekam di penjara karena kasus serupa. Motor curian dijual dan digunakan untuk berfoya-foya. Polisi menyita 6 unit sepeda motor hasil curian O dan menggelandang pria tersebut ke Mapolres Donggala untuk diproses hukum. Dalam menjalankan aksinya, pelaku berpura-pura meminjam sepeda motor korbannya dengan alasan untuk menjemput pacarnya. Namun setelah dipinjamkan, pelaku membawa kabur sepeda motor tersebut. Kemudian untuk pasal yang dipersangkakan adalah pasal 372 untuk penggelapannya dan pasal 363 ayat 2 untuk pencuriannya dengan ancaman hukuman paling lama 9 tahun. Pelaku ini mendekam di sel tahanan Mapolres Donggala untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Ia terancam hukuman penjara selama 9 tahun. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Donggala.
7 komisioner baru Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Tengah periode 2025-2028 resmi dilantik Senin sore. Ditandai dengan pembacaan ikrar sumpah dan janji jabatan, pelantikan dipimpin langsung Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid di ruang Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah. Ketujuh komisioner untuk periode 4 tahun mendatang ini terpilih setelah menjalani seleksi ketat dengan melibatkan 104 peserta yang ikut proses seleksi. Komisioner baru KPID ini siap melanjutkan program kerja periode sebelumnya terkait pengawasan penyiaran sehat di Sulawesi Tengah. Adapun fokus yang menjadi program kerja salah satunya terkait muatan siaran lokal. KPID akan terus mendorong program siaran lokal bisa dinikmati masyarakat baik di daerah maupun hingga di tingkat nasional. Program siaran ramah perempuan dan anak juga menjadi fokus baru setelah hadirnya keterwakilan perempuan Mita Mainansi pada periode ini. Kalau selama ini kan konten 10% memang merupakan kewajiban dari teman-teman taksi, tapi kami sudah diskusi bahwa bukan hanya 10%, nanti kita akan support bagaimana pemberitaan lokal dari teman-teman itu bukan hanya dinikmati oleh masyarakat Sulawesi Tengah, itu bisa tembus ke nasional. Karena contoh saja, untuk apa kita kampanyekan bahwa di Sulawesi Tengah ini ada makanan enak yang namanya kaledo? Orang nonton juga dari penduduk Sulawesi Tengah. Untuk apa kita kampanyekan seperti itu? Jadi kita mungkin usahakan nanti bisa tembus ke TV nasional. Mungkin kita minta bantuan dari Forum Sulawesi Tengah terkait masalah itu, bagaimana apa yang menjadi program pemerintah daerah ini kita bisa sinergikan di sana. Sementara itu, Komisioner KPI Republik Indonesia Muhammad Hasrul Hasan menekankan KPID Sulteng harus berpegang pada P3SPS. KPID juga diharap aktif dalam mengarahkan lembaga penyiaran untuk menayangkan tayangan sehat dan bermanfaat untuk masyarakat Sulteng. Pedoman atau acuan baik teman-teman lembaga penyiaran, teman-teman komisioner yang melakukan pengawasan itu pedoman perilaku selama program siaran. Nah, ya kita berharap tentunya teman-teman KPID ini tidak hanya tidak hanya sebagai saklek, sebagai regulator, sebagai penjaga gerbang, tapi selalu mengarahkan kepada teman-teman lembaga penyiaran untuk memproduksi tayangan-tayangan yang sehat, tayangan-tayangan yang bermanfaat tentunya untuk masyarakat Sulawesi Tengah. KPID bertugas memonitor setiap siaran dari lembaga penyiaran yang ada. Di Sulawesi Tengah, sedikitnya ada 60 lembaga penyiaran baik televisi maupun radio. KPID juga melayani pengaduan masyarakat apabila masyarakat menemukan hal-hal yang tak sesuai dengan norma, tayang atau siaran oleh lembaga penyiaran. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.